Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hudatri Amanda, nomor induk mahasiswa E1E019246. Saya dari kelas 5G, nomor urut 15. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban dari soal ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Pada soal pertama, yaitu tentang konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, dan yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang telah Anda pelajari. Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama, belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika seseorang mempelajari suatu bahasa, misalnya bahasa Inggris, maka fokusnya adalah mempelajari bahasa Inggris tersebut dengan tujuan untuk agar seseorang tersebut memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar sehingga nanti bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari sebuah pengetahuan. Misalkan, dengan bahasa kita bisa mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti matematika, IPA, IPS, sejarah, geografi, dan sebagainya. Karena semua disiplin ilmu itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga nanti kita mudah mengerti apa informasi yang ingin disampaikan di dalam mata pelajaran atau disiplin-disiplin ilmu yang tadi. Dan yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa di sini merupakan seseorang yang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala bentuk bahasa, baik itu dari sistemnya, sejarahnya, kaidah kebahasaannya seperti apa, dan produk bahasa seperti sastra itu bagaimana, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membacakan soal yang kedua. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang diterapkan dalam kurikulum 2013, di antaranya A. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. B. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. C. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. D. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran yang jawaban kebenarannya multidimensi. E. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. F. Pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. G. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang H atau yang terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Pilihlah 4 prinsip dan jelaskan maksud dari setiap prinsip berdasarkan pemahaman Anda. Di sini saya sudah merangkai sebuah jawaban, yaitu prinsip pertama yang saya pilih adalah dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi, sebelum kurikulum 2013 itu diterapkan, dahulunya memang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Di dalam kurikulum tersebut
proses belajar mengajar di dalam kelas itu cenderung pasif, yang dimana gurunya yang aktif, siswanya yang pasif, sehingga tidak ada timbal balik atau umpan balik dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Berbeda dengan kurikulum 2013, yang dimana peserta didiknya yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing siswanya agar tidak salah arah dalam proses pembelajaran. Di sini, siswa secara mandiri membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk prinsip yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi, di dalam kurikulum 2013, guru bukan satu-satunya yang bisa dijadikan sumber belajar. Karena di dalam kurikulum 2013 didesain berbasis teknologi, di mana guru maupun siswa itu harus bisa menggunakan yang namanya TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi yang sekarang sudah berkembang pesat di seluruh dunia dan apapun itu bisa kita akses melalui internet tersebut. Jadi, sumber belajar peserta didik itu bukan hanya dari guru saja. Banyak sekali sumber belajar di internet yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk mencari pengetahuan atau menggali pengetahuan mereka sendiri. Dan tentunya, untuk mengakses teknologi atau situs-situs sumber belajar tersebut, harus mendapat perhatian dari orang tua, yaitu mengawasi anak didik atau mengawasi anak mereka agar peserta didik atau anak mereka tersebut mengakses situs-situs yang memang harus diakses oleh umur siswa. Seperti itu, tidak melenceng dalam pembahasan pembelajaran. Untuk prinsip yang ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dari mata pelajaran yang dipisahkan, yang berdiri sendiri, dulu dalam kurikulum KTSP itu setiap disiplin ilmu dibeda-bedakan dan mereka berdiri sendiri. Tetapi ketika kurikulum 2013 diterapkan, ada yang namanya pembelajaran tematik. Dan di dalam pembelajaran tematik tersebut ada banyak disiplin-disiplin ilmu yang berada dalam satu buku. Untuk prinsip yang keempat, itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pada kurikulum 2013 berbasis teknologi, dan di sini guru diwajibkan dalam proses pembelajaran itu harus melibatkan teknologi. Contohnya, dalam proses pembelajaran, guru menyediakan video, di mana video itu bisa ditampilkan ketika ada proyektor atau LCD di sana. Kemudian ditampilkan, jadi video yang akan ditampilkan itu bisa terlihat atau bisa dilihat oleh peserta didik. Itu salah satu dari pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan oleh guru. Atau juga bisa guru membuat PowerPoint. Dan nanti kemudian PowerPoint itu akan ditampilkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak bosan mendengar gurunya hanya ceramah saja. Tidak ada media atau metode yang bisa diterapkan oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya, soal yang nomor 3, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa
Indonesia berikut. Yang pertama, menemukan dalam kurung inquiry, apa makna komponen ini? Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Dan apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Untuk yang kedua, pemodelan dalam kurung modeling, apa makna komponen ini? Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Dan apa urgensi komponen pemodelan sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Ketiga, refleksi atau reflection. Apa makna komponen ini? Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Dan apa urgensi komponen refleksi sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Jawaban yang saya rangkum di sini yaitu menemukan, maknanya itu mencari sesuatu yang belum ada jawabannya atau mencari sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Seperti itu. Dan untuk bentuk pelaksanaannya yaitu ketika mereka disajikan sebuah teks di dalam buku tema dan peserta didik membaca dan mengamati teks tersebut, dan di bawah teks tersebut disajikan sebuah soal yang dimana jawaban dari soal itu ada di teks yang mereka sudah baca di atas. Jadi di sana mereka ada proses mencari, ada proses membaca, ada proses mencari, dan ada proses menemukan jawaban dari soal yang disajikan. Urgensi atau pentingnya menemukan, dibiasakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu untuk melatih siswa agar bisa belajar mandiri, bisa menemukan jawabannya sendiri, tidak menunggu orang lain, tunggu jawaban dari temannya, atau tunggu diberikan jawaban oleh gurunya, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu adalah pemodelan atau modeling. Maknanya, pemodelan berarti contoh. Maknanya itu seperti memberi contoh. Bentuk pelaksanaannya, ketika guru membuat pantun nasihat. Jadi, guru tersebut harus bisa membuat pantun nasihat. Terlebih dahulu ketika materinya itu tentang pantun nasihat. Kemudian guru memerintahkan siswa untuk membuat pantun nasihat. Terlebih dahulu guru tersebut yang membuat pantun nasihat tersebut agar siswa bisa tahu bagaimana ciri-ciri dari pantun nasihat tersebut dan apa saja yang harus ada di dalam pantun nasihat tersebut. Jadi guru harus bisa memberi contoh terlebih dahulu sebelum diterapkan atau dikerjakan oleh peserta didik atau siswanya. Untuk yang ketiga, yaitu refleksi. Maknanya, kegiatan di sini tuh umpan balik antara guru dan siswa. Itu sangatlah penting yang namanya refleksi. Bentuk pelaksanaannya, yaitu di akhir pembelajaran guru menanyakan siswa tentang apa yang belum dimengerti, tentang apa yang mereka sudah dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Urgensinya atau pentingnya refleksi ini untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran adalah agar bisa mengetahui apa saja kekurangan guru dalam menyampaikan materi, bagaimana metode, dan sebagainya. Dan juga untuk melatih siswa mengeluarkan atau mengemukakan pendapat mereka untuk memberi saran atau pembelajaran yang mana mereka sukai dan sebagainya. Seperti itu. Soal selanjutnya yaitu nomor 4 tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting.
Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD atau di sekolah dasar. Jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK tujuan pembelajaran. A. Dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS? Di sini saya akan mencoba menjawab. Untuk yang kelompok yang termasuk low order thinking skill itu C1 yaitu mengingat, C2 yaitu memahami, dan C3 yaitu menerapkan. Sedangkan untuk yang high order thinking skill atau HOTS itu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Untuk yang B, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda beserta contohnya. A, itu untuk audiens. A maksudnya di sini adalah siswa yang akan mengalami proses pembelajaran. Seperti itu. Contohnya, dalam membuat tujuan, siswa tersebut sudah termasuk ke dalam audiens. Untuk yang B, yaitu behavior, yaitu adalah perilaku yang nantinya akan dimunculkan oleh siswa ketika pembelajaran sudah selesai. Dan itu bisa kita lihat dari indikator yang sudah dibuat oleh guru. Contohnya itu kan tadi, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh dari pantun nasihat yang disajikan guru. Menyebutkan contoh-contoh pantun nasihat yang disajikan guru itu sudah termasuk ke dalam behavior atau bagian B-nya. Dan behavior itu bisa kita ambil dan bisa kita lihat pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah dibuat oleh guru. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Untuk yang C itu condition, kondisi, keadaan. Contohnya itu, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pantun nasihat yang disajikan oleh guru melalui kegiatan melihat atau menonton video pantun nasihat. Jadi kegiatan yang maksudnya di sini conditionnya itu adalah membaca, melihat, menonton video tersebut. Itu sudah termasuk condition melalui kegiatan melihat atau menonton video. Untuk yang D, itu adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa terhadap perilaku yang tadi akan dicapai. Contohnya, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pantun nasihat yang disajikan oleh guru melalui kegiatan melihat video dengan tepat dan baik. D itu dengan tepat dan baik itu sudah termasuk bagian D-nya atau degree-nya. Seperti itu. Yang C yaitu perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. 1. Siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas. Apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran?
Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Baik, di sini akan saya jawab. Untuk yang pertama, siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Jika ditanya apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran, maka jawabannya adalah tidak. Itu tidak tepat. Karena di sini yang terdapat hanya audiens dan behaviornya saja. Siswa itu audiensnya, sedangkan untuk mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana itu termasuk behaviornya. Jika ditanya komponen apa yang kurang itu adalah komponen C dan D-nya, condition dan degree-nya. Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara setelah melalui kegiatan menyimak penjelasan guru dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk soal yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Jika ditanya apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran, maka saya jawab tidak. Karena di sini yang terdapat hanya komponen condition-nya, audience, dan behaviornya. Melalui kegiatan membaca clipping itu condition atau C-nya, siswa itu masuk audiensnya, sedangkan untuk menyebutkan unsur-unsur iklan itu masuk behavior. Komponen apa yang kurang? Yaitu adalah degree-nya. Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dengan tepat dan benar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.